Dion Tirta, selamat pagi. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat selalu, ya kan? Di pagi hari yang cerah ini, Bara kembali menemani kalian semua di dalam program Guru on Radio. Dan tentunya kita masih membahas nih, kita akan masih membahas soal-soal CPNS 2021 yang kebetulan sudah dekat nih, sudah dekat jadwal ujiannya. Kalau tidak salah jadwalnya tuh tanggal 31 Mei. Nah, jadi buat Smartizen semua ya, pantengin kita ya, karena kita akan memberikan bocoran soal-soalnya dan berikut juga dengan pembahasannya. Oke, Smartizen. Nah, kalau begitu stay tune with us ya, jangan kemana-mana. Oke. 106 Dion Tirta Smart Energy. Yo, Smartizen balik lagi di Guru on Radio ya. Ya, selamat pagi ya buat Smartizen semua yang ada di rumah, yang ada di kantor, Betul. yang ada di sekitaran kampus ya kan. Selamat menjalankan aktivitas kalian. Bener semoga lancar ya semuanya. Amin, hari ini. amin. Kita Hari akan ini menemani kalian nih ya. Betul sampai jam Kembali 12. sampai jam 12. Bener kan? Betul. membahas Kok gue lupa mulu ya? membahas soal CPNS 2021 yang sudah dekat nih. Ini tinggal berapa Tanggal lagi? 31 Mei. Ini ujian ini. 27, 28, 29, 30, 31, 4 hari lagi. 4 hari lagi teman-teman semua ya, Smartizen. Ini gue kira ini udah ada di tahap-tahap yang deg-degan nih ya. Pasti ini. Materi. Nah, kita bagikan nih materi-materinya. Kita masih melanjutkan nih materi-materi soal-soal CPNS 2021 nantinya. Walaupun gak sama ya tentunya ya. Betul, Tapi karena ini soal latihan ya. soal latihan aja, tapi yang paling penting di sini kan pembahasannya Betul. gitu. Pembahasan Kemiripan soalnya gitu. soalnya betul banget Iya nih, Far. kan? Iya. Oke, langsung aja Far, kayaknya Far. Nomor berapa sekarang kita? Kita lanjut nih ke soal apa ini, nyamain ya? Gitu. Bukan soal nyamain, apa sih Far kemarin nih? Kemarin ya soal Ini ya pokoknya gitu lah. penggabungan kata ya. Iya, Gitu iya. ya. Oke, kita langsung aja nih, ada soal nomor 60. 60-an ya, 60-an. Oke. Oke. Setiap siswa peserta kesenian adalah peserta bela diri atau renang. Ya, Tidak ada peserta bela diri atau renang yang bukan peserta melukis. ya. Indah bukan peserta melukis. Aduh, rada pusing juga nih. Ini kita bahas soal yang paling expert ya. Kalau kemarin-kemarin kan kita bahas yang sejarah udah, ya kan. Bahasa Indonesia udah kurang lebih ya. Maksudnya itu masih gua kira bisa lah ya. Ini yang expertnya nih. Kita juga mohon maaf nih kalau misalnya kurang sedikit paham. Oke? Nah, tapi kalau soal-soal kayak gini nih kalau menurut gua harus latihan, Bar. Betul. Iya nggak sih? Kalau misalkan soal kemarin kan gitu emang harus belajar ya. Iya, karena ini harus latihan. Nah, kalau ini harus latihan. Kalau kemarin tuh harus ngulang-ngulang pelajaran yang pernah kita pelajari gitu Betul, sebelum-sebelumnya. Itu kan akumulasi pelajaran-pelajaran Bener. yang kita pelajari aja. Iya, Dari SD sampai SMA, bahkan sampai kuliah. Nih, ulangin lagi nih ya. Oh, iya. Setiap siswa peserta kesenian adalah peserta bela diri atau renang. Tidak ada peserta bela diri atau renang yang bukan peserta melukis. Iya. Indah bukan peserta melukis. Aduh, Jadi ya. jawabannya nih ya, yang mana nih ya? Kita pilih. Yang A. Indah adalah bukan peserta bela diri maupun kesenian. Yang B. Indah adalah peserta melukis dan bukan peserta kesenian. C. Indah adalah bukan peserta kesenian tetapi peserta renang. D. Indah adalah peserta renang dan bukan peserta melukis. E. Indah adalah bukan peserta kesenian tetapi peserta bela diri. Nah, ini kita bahas nih ya. Kita garis bawahi poin-poin pentingnya. Oke, Far, kita mulai nih. Setiap siswa peserta kesenian adalah peserta bela diri atau renang. Jadi otomatis siswa peserta kesenian ini dia peserta bela diri juga Dan juga renang. Oke. Nah, yang kedua nih, tidak ada peserta bela diri atau renang yang bukan peserta melukis. Oke. Berarti udah otomatis peserta melukis juga kan kalau lo ikut bela diri dan berenang di sini. Nah, Indah bukan peserta melukis. Oke. Kalau menurut gua otomatis dia juga bukan peserta bela diri dong dan juga renang, karena kan di sini di awal udah otomatis setiap peserta kesenian adalah peserta bela diri atau renang. Iya betul. Jadi jawabannya yang mana nih? Yang A. Yang A kan? Iya kan? Indah adalah bukan peserta bela diri maupun kesenian. Kita Lihat ya jawabannya ya. Karena jawabannya adalah betul yang A. Betul, oke. Kesenian karena bela diri dan renang masuk ke kesenian. Iya. Ya kan, bela diri atau renang
Saudara melukis gitu, iya nggak sih? Jadi Ya pokoknya Indah bukan peserta melukis, maka Iya. Indah bukan peserta bela diri, renang maupun kesenian. nah melukis itu kan bagian daripada kesenian gitu. Jadi ini soal mengecoh kalian ya. Oh, ini lumayan rumit ya soalnya. Ini ya. rumit, kalian harus baca, jangan males. Harus Kalau fokus ini. kalau saran gue sih malah soal-soal ini nih yang diutamain dulu pas pikiran masih fresh. Wih bener. Ini jadi apa, nulis soalnya dari bawah itu loh. Iya Ini yang sulit ini soalnya. Iya. Ilmu yang sulit sih. Oke, lanjut nomor 61 Bar. Oke, anggota yang memiliki anak lebih dari 3 orang menerima piagam dan hadiah. Dedo menerima piagam organisasi tetapi tidak menerima hadiah. Oke. Nih jawabannya yang A. Dedo adalah anggota organisasi yang anaknya kurang dari 3 orang. Yang B. Dedo adalah anggota organisasi yang anaknya lebih dari 3 orang. Yang C. Dedo adalah anggota organisasi yang berhak menerima hadiah. Yang D. Dedo adalah bukan anggota organisasi yang berhak menerima hadiah. Yang E. Dedo adalah bukan anggota yang anaknya lebih dari 3 orang. Oke, nah ini kita mulai Par. Dibaca Par. Jadi anggota yang memiliki anak lebih dari 3 orang menerima piagam dan hadiah. Sementara Dedo menerima piagam organisasi tapi tidak menerima hadiah. Jadi kalau lo punya anak lebih dari 3, lo pasti menerima piagam dan hadiah. Tapi Dedo ini cuma menerima piagam organisasi, tapi tidak menerima hadiah. Kalau menurut gue ya kayaknya udah lumayan jelas sih. Berarti Dedo ini anaknya kurang dari 3 dong. Atau gimana? Kenapa? Karena kan dia nggak menerima, yang bisa menerima piagam dan hadiah itu, yang bisa menerima hadiah ya, bukan piagam doang nih. Itu yang punya anak lebih dari 3. Oh, tapi nggak ada penjelasannya itu Bar. Nggak ada penjelasan Kan ya. penjelasannya piagam dan hadiah, iya nggak sih? Tapi dia menerima piagam organisasi, Nah, tapi iya, tidak makanya. menerima hadiah. Atau Kenapa? jangan-jangan dia belum punya anak. Oh, gue nggak tahu sih jawabannya yang mana. Kalau menurut lo? Kalau menurut gua, Dedo adalah anggota organisasi Yang anaknya? yang nih jawabannya ada 2 menurut gua nih. Yang A atau yang E. Anggota organisasi yang anaknya kurang dari 3 orang. Atau yang E? Atau yang E, dia bukan anggota. Dedo adalah bukan anggota yang anaknya lebih dari 3 orang. Kalau kita lihat jawabannya adalah A ternyata. Betul kan? Iya benar. Udah jelas kan? Jadi seseorang disebut anggota yang memiliki anak lebih dari 3 orang, ada 2, yaitu menerima piagam dan hadiah. Jika hanya menerima salah satu saja, maka dia bukanlah anggota yang memiliki anak lebih dari 3 orang. Oh gitu. Nih ada catatan. Predikat dari premis ini adalah jumlah anaknya, bukan anggotanya. Jadi Dedo tetap merupakan anggota, tetapi jumlah anaknya kurang dari 3 orang. Oh iya. Jadi kalau misalkan anaknya kurang dari 3 orang, itu dapatnya cuma salah satu aja gitu. Iya. Gitu ya, seperti ini ribet nih. Lumayan. Satu lagi lah ya. Satu lagi biar seru ya. Soal nomor 62. Semua sopir bus sering mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Sebagian sopir bus yang sering mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi tidak pernah mengantuk saat mengemudi. Pilihan jawabannya A. Semua yang tidak pernah mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi bukan supir bus. Yang B. Semua yang tidak pernah mengantuk saat mengemudikan kendaraannya bukan supir bus. C. Semua supir bus tidak pernah mengantuk saat mengemudikan kendaraannya. D. Sebagian supir bus pernah mengantuk saat mengemudikan kendaraannya. E. Sebagian supir bus mengantuk saat mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Semua sopir bus sering mengemudikan kendaraannya dengan tinggi. Nih, penjelasannya nih. Kita baca lagi soalnya. Semua supir bus sering mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Otomatis semua supir tuh ngebut. Semua ya. Semua supir bus tuh ngebut. Nah, sebagian ibaratnya setengahnya ya. Setengahnya dari semua supir bus ini sering mengemudikan busnya dengan kecepatan tinggi, tidak pernah mengantuk saat mengemudi. Oh, jadi ini semua supir bus ini emang kecepatannya tinggi kalau naik mobil. Iya. Tapi sebagian kalau misalkan naik dengan kecepatan tinggi ini nggak ngantuk saat mengemudi. Iya. Ya kan? Jadi jawabannya yang mana nih? Nah, semua yang tidak pernah mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Bukan. Semua yang tidak pernah mengantuk saat mengemudikan kendaraannya bukan supir bus. Bukan. Semua sopir bus tidak pernah mengantuk saat enggak. Sebagian sopir bus pernah mengantuk. Nah, ini deh soal kata gua. Hah? Sebagian sopir bus pernah mengantuk saat karena sebagian tuh tidak mengantuk, Bar.
Oh. Iya nggak sih? Kan semua nih, semua iya. mengemudikan kendaraannya Bisa. dengan kecepatan tinggi, semua sopir bus Iya, ya kan. iya. Sebagian nih mengendarainya dengan kecepatan tinggi tidak mengantuk. Nah, sebagian lagi mengantuk. Ngantuk. dong. Berarti Simpel itu jawabannya aja D ya. Ya kan? Iya. Coba kita lihat. Ya, Berarti jawabannya D. misalnya ada 100 orang, 50 tuh nggak 50. gampang ngantuk, yang 50-nya gampang ngantuk. Otomatis, Oke. ya kan? Jadi gitu ya penjelasannya ya. Yo, udah 3 soal udah Smart 3 Citizen. soal dan ini soal yang sangat membuat ribet tapi tidak Lumayan, apa-apa. lumayan lah ya. Lumayan ribet. Kalau begitu kita selingin dulu ya dengan lagu supaya Smartizen semua tetap fresh pikiran. Ada Oke. Niki Indigo. 106 Dion Tirta Smart Energik masih bersama Bara dan Gifar dalam program Guru on Radio. Di tengah pagi menuju siang ya. Yoi. Pagi menuju siang udah mau menuju jam makan siang. Ini tapi jam-jam masih- yang ngantuk nih, Bang. Betul. Iya kan? Kalau Kalau para sih bener. pekerja kantoran ini jam-jam yang ngantuk ini. Iya, tanggung banget ya. Tanggung jam-jam parah. segini. Bener. Jam pulang masih jauh ya kan, bener, jam bener. makan siang masih jauh gitu. Aduh, kerjaan numpuk gitu ya. Berat banget mata rasanya kayak Tapi nggak apa-apa. Sambil kalian mengerjakan pekerjaan kalian, kita ini setia menemani kalian gitu. Dan Yoi. juga ada yang lagi di jalan mungkin di mobil ya kan, ada yang lagi di pinggir kampus, ya kan? Bener. Ada yang lagi di rumah Iya, gitu. iya. Oke. Nah, yang berikutnya nih kita akan membahas soal tes psikologis ya. Psikologi. Jadi harus digarisbawahi nantinya soal ini semua jawabannya tuh punya poinnya tersendiri, Far. Dari A sampai E itu poinnya 1 sampai 5. Yes, jadi sebenarnya semua jawabannya benar. Iya. Tapi ini ada poinnya ya kan. Kalau kamu jawab A tuh poinnya berapa, kalau jawab B poinnya berapa. Lebih ke tes karakteristik kepribadian, tes Bener. TKP. Ini banyak juga loh soalnya tes TKP ini. Benar. Dan harus dibaca baik-baik, jangan asal-asalan. Nanti kalau dia asal-asalan kan semua jawaban yang lain benar, tapi ternyata di tes karakteristik kepribadian kalian kurang good, kurang baik, itu jadi bahan pertimbangan juga. Betul. Untuk masuk ke dalam kategori PNS. Jadi ini CPNS. sebenarnya jawabnya ini aja sih, maksudnya sesuai dengan apa kata hati kamu aja. Betul. Iya nggak sih? Betul. Sesuai dengan kata hati kamu. Karena kan nanti bisa dilihat tuh kira-kira kamu orang kayak gimana gitu. Ini soalnya ada 100 ya. Iya. Ada 100 Smartizen. Kita bacain 20 ya buat Smartizen ya, gitu. Nih contoh-contoh soalnya kayak gini nih kurang Ya. lebih nih ya. Heeh. Pada waktu bangun tidur saya sering merasa A. Tugas-tugas yang begitu banyak telah menanti saya. B, Bersemangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. C, Agak pusing jika memikirkan suasana kantor yang kurang nyaman. D, Berharap atasan tidak akan marah lagi hari ini. E. Berharap semoga hari ini baik-baik saja. Kalau lo mau jawab yang mana? Pada waktu bangun tidur saya sering Biasanya lo bangun tidur tuh ngerasa apa pertama kali? sih. Berharap semoga hari ini baik-baik saja. Realistis ya. Iya, gue doanya. realistis aja. Gue berdoa aja sih. Kalau gua tuh antara yang E sama yang jujur. Gue jawaban jujur ya. Jawaban jujur ya, enggak karena enggak dibuat-buat. Yang E sama yang Sama yang mana? D sih. Berharap atasan tidak akan marah lagi. Udah sering dimarahin emang. Ya enggak maksudnya kan kadang kita menghadapi atasan itu kan di satu sisi di atasan kita. Kadang mungkin ada atasan kita yang kadang demokratis, orangnya tuh mau dengerin pendapat kita, ya kan. Ada juga yang otoriter gitu kan, semau dia. Kita nggak bisa ngebantah. Iya. Dalam sebuah organisasi pekerjaan di atasan kita. Benar. Segala keputusannya tuh benar mutlak. Yo. Kita bacain poinnya Par, jawabannya nih. Kalau menurut di sini ya, kalau misalkan jawaban Bara nih poinnya D. 2. Poinnya 2 ya? Iya. Oh iya, kalau gua 4. Lumayan. Lumayan. Oke. Tapi kalau kalian mau jawab yang jujur, Ya enggak masalah. nggak masalah. Enggak masalah. Enggak, ini tuh bukan soal kayak Bagus-bagusan ya. si Bara ternyata kurang Bara jawabannya D. Harusnya jawabannya misalnya kayak si Gipar nih gitu. Iya, Nggak kayak gitu. Ini kan menilai kepribadian kita jujur-jujuran, psikologis ini. Ini sesuai dengan apa yang kamu rasakan aja. Kayak tadi kan Bara mikirnya kayak gitu. Kalau gua mikirnya ya kayak gitu juga. Maksudnya nggak yang dianeh-anehin. Betul. Nggak yang di pura-pura gitu ya kan. Lanjut. 67.
Ketika ada salah seorang tetangga Anda meninggal dunia, maka Anda akan A. izin kepada atasan untuk tidak masuk kerja. B. Tetap masuk kerja setelah izin terlambat karena ingin bertakziah dulu. C. Masuk kerja saja karena Anda akan bertakziah ketika pulang saja. D. Menitipkan pesan bela sungkawa kepada tetangga yang lainnya saja. E. Tetap bekerja saja karena Anda tidak terlalu mengenal tetangga tersebut. Yang mana, Bang? Kalau lu Sebenarnya ini agak kontradiksi nih jawabannya buat gua. Karena gini, Far. Kan ini konteksnya tetangga ya. Tetangga. Di satu sisi pekerjaan. Yang namanya kita kerja kan selalu mengedepankan profesionalisme dong. Iyalah. Betul kan? Ketika lo bekerja, lo harus bekerja 100%. Kalau gua di sini jujur, sorry ya kalau ada yang beda pendapat. Kalau gua jujur tetap masuk kerja, kemudian pas pulang kerja baru bertakziah. bertakziah. Gue juga sama sih. Jujur, Gua juga soalnya sama. kalau kerabat mungkin lain ya. Ya, Kalau kalau keluarga keluarga. langsung pulang. Kalau Bener. tetangga kan kita harus menyelesaikan pekerjaan kita dulu. Karena dong. begini, kalau keluarga tuh kita mungkin ikut bantu-bantu apa gitu Betul, ya kan. betul. Kalau tetangga kan ada keluarganya sendiri mereka. Gitu benar, ya Pak. kan. Tapi ini poinnya yang mana nih kalau kita jawab yang ini nih kira-kira ya? Yang mana kira-kira ya? Sebenarnya coba kita lihat. Tadi kita jawabannya apa sih? Masuk kerja saja, Kak. C. Kita jawabannya apa sih? Masuk kerja saja karena Anda akan bertakziah ketika pulang kerja. Oh iya Gitu. benar, yang C ya. Itu poinnya yang C 3. Lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Karena jawaban realistis. Benar. Oke. Lanjut. Nextnya. Ketika Anda berkunjung ke sebuah pusat perbelanjaan, Anda senang jika A. keadaannya sepi, B. diskonnya murah, C. suasananya bersih dan nyaman, D. para satpam dan petugas yang lainnya ramah, E. tempat ibadah dan toiletnya bersih dan memadai. Aduh ini gua sebenarnya lu yang mana Far? Lu dulu deh gitu. Lu datang ke MOS gitu misalnya. Nyaman tuh keadaan MOS Mall of Serang tuh kayak apa? Pas Mall of Serang lagi kayak apa? Sepi sih sebenarnya. Jujur kan. Sebenarnya pas lagi sepi gua senengnya ya kan, karena kalau misalnya diskon udah pasti rame banget. Yang paling enak tuh kalau diskonnya murah terus juga keadaannya sepi, ya nggak sih? Betul. Sebenarnya ini jawabannya nyambung nih Far. Kalau gue jujur ada di jawaban yang A sama kayak lo. Keadaannya sepi. Karena apa? Kalau keadaannya sepi, otomatis suasananya jadi bersih dan nyaman dong. Iya. Karena sedikit banyak orang yang datang. Bener. Kemudian juga kalau rame mungkin mempengaruhi mood satpamnya sibuk. Iya bener. Satpamnya jadi kurang ramah. Bener. Iya kan? Kalau gue sih nggak masalah sih nggak Iya. diramain sama satpam. Iya. Kalau gue ya nggak masalah gue. Bapak satpam terserah. Bapak satpam mau jalan nggak baik juga nggak apa-apa. Tapi kalau keadaannya sepi, berarti kita nggak bisa dapet diskon murah. Itu Iya, aja sih. iya, minusnya. itu ya. Kalau gue lebih suka ke mana-mana rasanya sepi sih. Apalagi ke mall ya. Aduh kalau ke mall apalagi Rambut kemarin. pusing gua. Kemarin THR habis turun gitu misalnya. Papukat deh rame pisan. Mana puasa ya kan. Jawabannya kita lihat ya poin-poin. Yang 68, yang atas 1. Berarti kita egois, War. Iya nggak sih, iya sih. Karena kan kita semaunya kita gitu. Ya udah lah ya. Udah nggak apa-apa. Hak. Nggak apa-apa ya. Hak Kan ya. ini mah yang kita rasain. Yang kita rasain jujur nih. Heeh. Kita nggak kita buat-buat loh Smartisan ya. Bener, Kita bener. jawaban apa ada. Kalau Smartisan mau jawab yang lain ya silakan. Nggak apa-apa. Satu lagi deh biar seru. Satu Ini lagi ya. seru ini. Jika ada seorang rekan yang memberikan secara langsung berkas-berkas temannya untuk ditindaklanjuti oleh Anda, maka Anda akan Tidak akan mempedulikannya yang A, yang B, memberinya nomor urut seperti klien yang lain, C, segera menindaklanjutinya, D, menindaklanjutinya jika ada imbalan saja, E. menindaklanjutinya karena Anda tidak enak hati dengan teman Anda tersebut. Oke. Soalnya jika temen gua nih memberikan secara langsung berkas-berkas temannya untuk ditindaklanjuti oleh Anda, maka Anda akan Ya kalau fair-fairan sih yang B sih kalau profesional ya. Kalau misalkan emang ada antriannya gitu kalau menurut gua. Oh iya sih, benar. Ya nggak sih, karena memang ya mau gimana, samain aja semua gitu ya kan. Ini masalah kerjaan bukan soal pertemanan. iya, betul. Temennya juga harusnya ngerti, ya kan. Jadi sebenarnya jawaban ini tuh
lo menjunjung tinggi asas profesionalisme sih yang paling penting ya kan, lo juga punya kerjaan. Iya, kan? bener. Kalau Kalau perusahaan gue ini sih- bukan punya lu. Betul. Lu juga kerja ya kan, temennya harusnya ngerti. Kita juga kan sibuk gitu kan, Betul. Far gitu. Jadi jawabannya Yang kalau kita B. yang B sama sih, gue juga yang B. Yang B ya, coba kita 68 B ya, 3 poin lumayan. Lumayan. Kita dari tadi psikologis kita nih di tengah-tengah aja, tengah sama lu. Iya, Bukan, it's okay, itu seru ya Smartizen. Tapi di tengah keseruan kita ini kayaknya kita harus beri ke lagu dulu. Bener, biar Buat makin menemani Smartizen santai. biar makin santai ya. Iya Ada kan? Iwak Kusuma. Oke, Smartizen. Smartizen. Kita masih melanjutkan soal-soal kepribadian ya, soal-soal psikologis nih. Betul, Pak. betul. Tadi seru juga ya. Tadi ini gua kira sih bakal garing tapi ternyata seru soalnya. Oke. Nah, Smartizen, ini gua ingatkan kembali soal ini semua jawabannya tuh bukan benar, ada penilaiannya. Ada poinnya. Ada poinnya Ya, dari apa 1 yang sampai 5. bener, apa yang lo pilih jawabannya A B C D E itu ada poinnya ya kan. Oke. Dan lo nggak tahu poinnya berapa. Jadi jawab aja gitu ya kan. Sesuai kata hati, kalau bisa sih jujur. Betul. Karena semoga penilaian objektif ya, seobjektif mungkin. Bener. Ini tuh gitu. bukan nyari berapa banyak nilai lo, maksudnya bukan nyari sebanyak-banyaknya nilai yang lo kumpulkan ya kan. Betul. Itu ntar jumlahnya ada berapa yang lo jawab, ntar ada si poinnya itu tuh ada penilaiannya, kalau segini nih masuknya kemana gitu. Setahu gue tuh gitu ya kan. Betul. Seru ya. Oke, lanjut. Tadi nomor berapa? Nomor 70 sekarang. 70 ya. Oke, saya berhasil mengatasi tantangan terutama karena saya Iya. berhasil mengatasi tantangan terutama karena A. Nasib baik ada di tangan saya. B. Saya berani mencoba hal-hal yang tidak beresiko. C. Saya berani mencoba dengan segala resikonya. D. Saya mendapat bantuan dari lingkungan. E. Saya tidak putus asa menghadapi kegagalan. Kalau gue sih yang C, jujur. Karena ya gue selalu tipe orang yang udahlah coba gas aja dulu ya, apapun resikonya. Bentar aja gitu. Udah karena apapun yang kita lakuin pasti ada resikonya sih. Oke, Walaupun dalam beberapa hal orang-orang pintar itu kalah sama orang yang beruntung. Yang A ini masuk akal jawabannya. Kalau gue yang A sih. Karena yang A tuh Karena gue ngerasa gue tuh selalu beruntung gitu. Iya, kayak gue juga dari kecil tuh selalu berdoa, gue gak mau jadi orang pintar, maunya jadi orang beruntung. Iya, bener. Karena orang pintar tuh kalah loh Smartizen sama orang beruntung. Tapi ya kan? katanya beruntung tuh nggak ada tau Bar, maksudnya hoki tuh nggak ada. Jadi yang ada tuh usaha dan kesempatan. Jadi ini kuncinya keberuntungan bertemu dengan kesiapan. Iya. Kemampuan dan kesempatan itu loh, itu adalah orang beruntung. Jadi gitu. misalnya kita kan ngeband ya. Jadi kalau misalnya kita udah punya kemampuan yang hebat, udah punya kemampuan yang oke dari secara segi baik dari dari segi skill maupun pengetahuan gitu kan. Nah, tapi keberuntungannya belum datang nih, Pak. Ya, Nah, kita nggak bisa naik ke atas sana, nggak bisa Betul. ada di tahap sana. Betul. Tapi ada orang yang beruntung, kebetulan tapi meledaknya saat itu doang. Iya. Dia nggak bisa konsisten mempertahankan keberuntungannya. Benar. Sebenarnya kuncinya kemampuan. Kemampuan tetap balik lagi. Kan? Iya, betul kata lo. Ya nasib baik kecil lah. Iya, jadi lo tadi apa jawabannya? Kalau gue yang C ya, berani mencoba dengan segala risikonya. Kalau gue nasib baik ada di tangan. Iya. Yang kalau 7 A1 gue lagi 1. Yang C 4. Lumayan. Walaupun yang paling tinggi yang A ya. Yang E. Yang E ya. Yang E. Saya tidak putus. Wah, ini mah jawaban ini Saya tidak putus asa menghadapi klise banget. Klise. Jujur Par, gue mah kadang putus asa loh kegagalan. Gak ngomong bohong. Makanya gue jawab yang gue udah berani mencoba melakukan beberapa hal, tapi ujung-ujungnya ya pasti ada dong kalanya kita capek, putus asa. Mungkin gitu kan. maksudnya kalau misalnya jawaban lu nih ini ya lebih ke apa namanya? Realistis bener. Jadi emang segala sesuatu pasti ada resikonya, jadi gas aja dulu ya kan. Iya, dan resikonya kadang membuat kita putus asa. Gitu. Oke, lanjut. Jika ada kesempatan untuk berkompetisi dalam bidang yang saya senangi, maka saya A. mengalahkan pesaing saya dengan meningkatkan diri. B. tidak ikut kompetisi. C. ikut kalau ada kemungkinan menang. D. berusaha keras
mengalahkan pesaing dengan mencari kelemahan mereka, lebih baik tidak ikut karena khawatir kalah. Kalau lo yang mana? Apa sih? Misalnya ini ada kesempatan kompetisi dalam bidang yang gue senang ya. Kita ini aja ngeband misalnya, festivalan gitu misalnya. Iya C kalau gue ikut kalau ada kemungkinan. Enggak sih. Itu jawaban realistis bener loh, Par. Iyalah, ya ikut aja dulu ya kan. Iya. Karena kemungkinan menang pasti ada, ya nggak sih? Iya, karena lo udah punya skill. Iya. Kan? Lo udah punya skill yang mumpuni. Kalau gue apa berusaha keras mengalahkan pesaing dengan mencari kelemahan mereka. Work hard. Lo berlatih. Gitu. Iya. Tapi kalau misalkan band kan kita nggak tahu kelemahan. Iya. Anggaplah yang D ini misalnya olahraga. Kalau olahraga masih kelihatan. Atau pekerjaan, seleksi pekerjaan. Ini kayak CPNS nih. Iya, kan? iya. Kita kan berusaha keras mengalahkan pesaing-pesaing kita dengan apa? Dengan belajar. Iya. Tapi dengan mencari kelemahan mereka bukan mencari, kita mencari keunggulan diri kita dengan belajar gitu. Oh, kalau itu masuknya ke yang A dong, mengalahkan pesaing dengan meningkatkan diri. Ya kan, lu kan jadi lebih meningkatkan diri lo. Kalau yang D jatuhnya takutnya agak licik ya nggak sih? Kalau D tuh lebih ke tadi olahraga jatuhnya, kayak misalkan kita tuh tahu kelemahan dia, maksudnya kelemahannya bisa dilihat. Sebenarnya ini soalnya bingung. Oh, bidang yang kita senanginnya apa? Nah itu dia ya kan. Oke, ya kalau gue jujur selama ini nggak pernah ngeband, nggak pernah ikut festival kompetisi lah, basket lah. Kalau gue jujur yang D sih. Yang D ya. Karena pelatih gue selalu nge-breakdown gitu. Iya, itu kalau misalnya kita kelihatan. mau anggap sekolah gue mau lawan sekolah si ini nah, itu. Sekolah ini orang-orangnya si kita ini udah tahu kan, bener. sering main bareng, kelemahan dia tuh di sini. Tapi kita gini, kalau gue selalu itu. Oke, kalau nilainya nih kira-kira yang mana nih? Nomor berapa, Far? Tadi dulu jawaban. Nomor 71. Yang D. D ya? Yang D 71 4. Realistis. Kalau gue berapa sih? Kalau gue apa sih tadi? C ya? C. Yang 3 lumayan lah ya. Lumayan. Yang A nih apa ini jawabannya? Yang A tuh ya klise. Mengalahkan pesaing lah. Tuh kan bener, emang harus kayak gitu. Harusnya emang. Nah, iya, cuma jawaban klise aja sih. Iya, mengalahkan pesaing dengan balik lagi konteksnya diri. Bidang yang disenangi ya kan. Tapi kita meningkatkan diri tapi kita nggak tahu kelemahan lawan kita, sia-sia nanti juga kan? Ya nggak masalah sih. Nggak masalah. Hak ya. Oke. Lanjut satu lagi. Ketika Anda membawa anak Anda ke pasar, anak Anda tiba-tiba meminta untuk dibelikan mainan, maka Anda akan A. menolaknya karena harganya mahal, B. menolaknya karena Anda mau ia membelinya sendiri dengan uang tabungannya, C. segera membelikannya karena ia terpaksa, D. menolaknya karena hal tersebut tak ada dalam rencana Anda dan dia, E. mengabulkannya karena Anda takut ia menangis. Waduh, ini ini adalah salah satu pertanyaan untuk akan lebih mudah menjawabnya kalau udah berkeluarga. Kalau belum keluarga, jawabannya lebih ke nggak tahu realitanya, Far. Ngerti nggak maksud gua? Kalau misalnya kita jawab ya tolak aja gitu kan. Nah, kita nggak boleh selalu menuruti kemauan anak. Tapi kalau misalnya udah ada orang yang berkeluarga dalam keadaan tersebut gitu misalnya kan. Iya, karena katanya kan orang tua tuh apa-apa buat anak ya kan. Kalau misalnya anak minta apa tuh kayaknya susah buat kita nggak ngabulin. Kalau gua karena belum berkeluarga nih, ya jujur aja. Karena gua objektif aja ngomong, karena gua belum berkeluarga, jawabannya kalau gue sih lebih ke yang B sih. Iya, bapak-bapak bijak tuh ya. Iya, karena jujur aja gue nggak tahu perasaannya anak mungkin punya anak nangis. Bener, gitu. mungkin kalau misalkan kita beneran punya anak nantinya ada beberapa pertimbangan tuh ya kan. Walaupun kayaknya emang sebenarnya bagusnya sih emang beli sendiri pakai duit tabungan ya kan. Kalau ada aja jawaban lebih berkomunikasi, esensinya beli mainan itu apa, tujuannya apakah ada manfaatnya buat dia, itu gue pasti pilih jawaban itu. Karena tapi ini nggak ada. Dari soalnya juga tiba-tiba si anaknya minta dibeliin mainan katanya. Oh, ini tiba-tiba ya? Tiba-tiba kalau gue sih D sih, ya bisa D ya. Iya, dia menolak karena emang nggak ada dalam rencana ya kan. Jadi kayak udah di briefing dari awal. Nggak ada beli mainan, cuma main ke pasar doang ya kan. Kalau gue lebih kalau makanan mungkin gue beliin. Iya benar. Kalau mainan kayak aduh. Atau mungkin sementara aja gitu. Atau mungkin bisa dibeliin tapi kalau misalkan ada uang lebih gitu buat dari belanjaan ya nggak sih? Ya itu kalau orang tua yang baik sih, maksudnya orang tua yang memanjakan anaknya. Benar. Ya, Oke, kita D, coba nilai nomor 72, D itu 3. Aman. Jawaban aman. Jawaban yang ini yang gedenya yang B itu kan. Apa tuh yang B? Yang tadi suruh nabung dulu anaknya. Oh iya, jawaban bijak. Tapi itu jawaban bijak. Oh iya. Tapi kan namanya anak kecil kan nggak masuk dengan omongan-omongan. Kamu nabung dulu ya nak.
nabung pakai apa? Nabungnya kan duit bapak juga. Gitu. Tapi mungkin yang walaupun duit Iya. bapaknya yang dinilai kan ininya, perjuangannya, ya kan. Oke. Latihan nabung. Udahlah. Seru juga. 3 soal dulu ya kan. Soal dulu Smartisan. Ini ada Saikoji dulu yang mau nyanyi. Smart Energy. Iya, masih di Guru All Radio barengan Gifar dan Bara. Ini udah mulai mendekati jam makan siang, Far. It's okay, it's good, seru nih. Kira-kira Smartisan udah kepikiran belum mau makan apa ya kan? Yang lagi ada di sekitaran kampus, kabel buka, ya kan? Yang ada di kantoran, mungkin di sekitar kantornya banyak ya. Biasanya sih makanan. Biasanya para apa? ini sih bakso sih biasanya. Iya, ngebaso sih siang-siang. Iya nggak sih? Neng ngebaso, badai cingogo, nyaho cingogo, Cingogo jongkok. Masa ngebaso dulu jongkok sih para pekerja nggak mungkin deh. Ya, ngebaso siang-siang kan, Iya. biasanya apalagi para cewek-cewek kan. Iya bener. Biasanya kerudungnya dilepas tuh penitinya tuh, yang di leher tuh ya. Kerudungnya dilepas. Lu makan baksonya harus bener soalnya. Ya Allah, nih lada. Aduh, ya itu seru sih, seru. Oke, Smartisan. Lanjut lagi kali ya, kita bahas soal lagi ya. Kita bahas soal lagi. Tadi nomor berapa sih? Tadi sampai nomor 72, ya nggak sih? 73? Oh enggak. 73 ya? 73 sekarang, oke. Iya sekarang 73. Oke, 73 ya sekarang ya. Anda senang tinggal di dalam lingkungan yang A, rumahnya berdekatan, B, tertutup, C, sepi, D, suasana individual, E, suasananya penuh kekeluargaan. Oke. Realistis nih. Kalau jawaban aman sih yang E menurut gue. Iya benar. Tapi jujur, kalau gue jujur, gue yang C sih. Sepi. Iya. Oh. Kan kita udah capek kerja, Far. Oh Sepanjang iya, hari, iya. iya Tapi nggak sih? tapi emang gue sebenarnya senangnya yang E sih kalau gue. Iya. Penuh kekeluargaan, maksudnya jadi Tinggal dalam lingkungan, bukan keluarga kan, maksudnya lingkungan di rumah, lingkungan di luar rumah, tetangga. Iya, atau tetangga. lingkungan apa? Tetangga. senang tinggal di dalam lingkungan komplek. Oh, oke. Kalau gue jujur sepi sih. Sepi ya. Kalau gue penuh kekeluargaan sih. Karena gue orangnya kayak kita udah beraktivitas kan, seharian sepanjang hari. Gue lebih suka yang sepi karena ya capek aja gitu. Oke. Gue tipe orang yang mengutamakan tidur gitu. Iya, sama sih sebenarnya, tapi gue Iya. tuh enaknya kalau misalkan lingkungan penuh kekeluargaan tuh kayak ini loh, maksudnya kita butuh apa tetangga bisa bantu, kita butuh apa saling bantu gitu. Iya terus sih. kalau Masuk. enaknya kayak gitu. Terus kalau ada acara apa gitu, terus kalau misalkan kita nggak ada duit buat main keluar, kita tinggal keluar rumah doang, ketemu sama ini ngobrol gitu. Iya, Enaknya iya. gitu ya kalau Iya. gue sih. Oke. Kalau gue yang kalau si Bara yang C ya. Iya, gue kayaknya satu deh nih. Nomor berapa sih? 73 ya? Iya. Yang bentar. Iya, bener. 73 yang E. Oh, gue yang C ternyata 3 Tiga, jawabannya. iya, aman, nggak masuk. apa-apa juga karena memang Orang butuh istirahat kan. betul. soalnya sepi, gitu. Kalau gue poinnya 5 ya karena memang Iya, itu jawaban jawaban yang oke sih. Iya, maksudnya emang banyak orang yang mendambakan emang itu juga lingkungan yang Penuh kekeluargaan. penuh kekeluargaan Oke. ya. Nextnya Lanjut. seru nih. Ketika ketua RT Anda membutuhkan warganya untuk melakukan kerja bakti di lingkungan rumah Anda dan sekitarnya, Anda sedang sibuk, maka Anda akan tetap ikut dalam kerja bakti walau Anda sedang punya tugas mendadak. B. Menemui Pak RT dan warga dengan bawa maaf dan makanan. C. Meminta salah satu seorang pekerja Anda untuk ikut kerja dalam kerja bakti. D. Tidak ambil peduli dengan semua yang terjadi. E. Minta orang untuk mewakili dalam kerja bakti tersebut. Naduh, jujur nih, lo mau jawaban jujur apa jawaban gimana nih? Iya lah, jujur lah ini kan. Kalau gua sih dia Gimana? meminta gua untuk jadi melakukan ada kerja bakti, tapi Guanya lagi sibuk. Jadi gimana? Sebenarnya jawaban yang B sama A ini bedanya apa, Far? Tetap ikut dalam kerja bakti walau Anda sedang punya tugas mendadak menemui makanan. Kalau B nggak ikut kerja bakti, Nggak jadi ikut ya? nggak ikut. Kalau gua yang B sih. Jadi jujur. cuman aduh punten Pak, ini saya cuman bisa bantu ini, saya ada kerjaan. Kayak gitu. Andre Timothy Miranda tuh, gitarisnya Siksa Kubur. Heeh. Jadi dia tuh ada satu waktu di lingkungannya tuh lagi kerja bakti. Nah, dia nggak ikut, tapi dia nyumbang printer. Nih Pak, saya nggak bisa. Oh iya kerja bakti, ya kan? iya. Karena pekerjaan saya tuh setiap hari malam, saya harus tidur saya tuh pagi gitu. Ya udah nih, saya kasih solusi, saya beliin Bapak printer untuk RT, ikhlas. Iya, Kan solusi kan? Benar. Kalau gue yang B, jawaban maksudnya
Kan guanya lagi sibuk. Iya, Ya kan? kalau emang lagi sibuk sih sama sih gue juga. Iya. Karena kan kalau menurut gue ya sibuk tuh nggak setiap saat kalau menurut gue. Iya. Ya kan mungkin nanti di kerja bakti nantinya Kita bisa saat nggak sibuk kita bisa bantu Iya, gitu loh, kita bisa ikutan. Karena kita sibuk ya gue temuin aja. Minta Iya, maaf bawa makanan habis itu. bener. Kalau yang kacau sih yang D sih. Tidak ambil peduli. Bodo amat. Bodo amat. Udah kerja aja. Ya kan? Nah, berapa sih 74 ya? 74 apa 74 jawabannya? Gede juga ya. Padahal jawaban ini ya nggak aman sih menurut gua. Jawaban yang aman yang A menurut gua. Iya, bener, sok-sokan Iya. maksain. Tapi berarti sebenarnya nggak boleh tuh maksain kayak gitu ya kan? Tetap utamakan prioritas Anda. Iya, Smartizen. bener. Anda tuh lagi sedang sibuk apa, melaksanakan apa. Bener, ini kan nggak dijelasin juga kan lagi sibuk apa kan kita ya kan mungkin Iya. sibuknya mungkin sebenarnya nggak bisa ditinggalin kerja bakti kayak misalkan sibuk ngurusin nikahan, keluarga, terus pekerjaan yang mepet deadline misalnya ya kan, Betul, Par. apalagi misalnya anak sunatan Anak sunatan. itu bisa tinggal nggak sih? Nggak bisa. Nggak bisa bener masa Anak anak lagi disunat kita tinggal ya kan, Aduh. kita datang balik lagi keringetan terus bawa bau pasir bawa solokan misalnya ya kan, kasihan juga. Oke, nextnya seru nih, seru. 75. Jika Anda sedang dalam keadaan yang lelah, biasanya Anda akan A. Segera istirahat. B. Tetap menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. C. Memakai balsam atau sejenisnya. D. Ngobrol dengan seseorang yang lain. E. Istirahat dan tidak bisa diganggu oleh siapapun. Ya, kalau gue yang A sih, langsung istirahat kalau capek. Jika Anda sedang dalam keadaan yang lelah, biasanya Anda akan segera istirahat. Iya sih. Ini paling masuk akal kan. Lu kalau capek ngapain emang? Istirahat ya. Iya kan? Masa capek ngobrol sama orang? Tergantung. Ini sebenarnya tergantung nih. Iya sih. Ya kan kalau misalkan ada di kita lagi lelahnya misalkan di kantor yang stretch gitu, maksudnya kalau di jam kerja itu nggak bisa istirahat tuh. Oh iya, ini ya, itu ada juga apa dulu. Iya makanya itu kalau misalkan Kalau ada jawabannya bisa ambil minum aja sebentar. oh iya itu bisa tuh. Iya kan bener. Tapi Makanya adanya pakai balsam. memakai balsam. Ya, mungkin itu masuk karena ini memakai balsam atau sejenisnya. Ambil minum gitu. Mungkin ya. Kalau gue yang C sih. Nah, soalnya sedang enggak, gue yang A. Segera Soalnya istirahat. ada kerja kan, nggak ada. Ini soalnya Nggak ada bingung, penjelasan ya? nggak ada penjelasan. Ya pokoknya dalam keadaan lelah aja ya, apa yang lo Iya. lakuin langsung istirahat. Iya sih. Kalau yang E terlalu egois sih menurut gue. Oke. Istirahat nggak mau diganggu di siapa. Kalau di rumah mungkin bisa. Ya kalau di kantor, ya istirahat kan nggak butuh waktu lama, 15 menit lah, Iya paling sih. lama. Benar. Sebenarnya ini juga soalnya agak rancu juga. Iya benar. Saat dalam keadaan yang lelah saat apa, di mana? Iya pokoknya A lah ya jawabannya kalau kita ya. Lo Gua A juga sih. A, poinnya 3, lumayan lah ya. lumayan lah, paling aman. Apa yang paling tinggi yang C? Yang C pakai balsam. Oh, berarti ini konteksnya lagi kerja banget ya. Kita juga bisa tinggi juga jawaban kita, ya kan, minum, pakai balsam. Satu lagi deh. Satu lagi biar deh. seru. Harga-harga saat ini berubah dengan cepat dan kecenderungannya meningkat terus. Sementara pendapatan dari saya terbatas. Menghadapi keadaan ini, saya A. membuat rancangan penggunaan keuangan secara lebih hati-hati. B. Merancang penggunaan uang sekaligus minta tambahan gaji. C. Marah terhadap situasi yang tidak menentu. D. Mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak cocok. E. Meminta tambah uang saku dari orang tua. Kalau gue yang D sih. Gue sering melakukan itu, mengurangi pengeluaran aja buat hal-hal yang gak penting. Iya sih benar. Nongkrong dikurangin. Harga sebentar pendapatan dari oke. Iya kan? Iya, harga lagi melonjak. Sementara berarti kita pangkas dong dananya ke yang sekiranya nggak penting. Misalnya kalau kita udah berkeluarga dikurangin ke mallnya, ya kan? Iya benar. Dikurangin belanja bukan yang kebutuhan utamanya, misalnya kebutuhan makannya, ya kan? Kalau gue yang D sih, bukan merasa jawaban paling aman ya. Ya apalagi yang harus dilakukan gitu. Iya. Kalau nggak D, A sih, membuat rancangan penggunaan keuangan ya. Iya, biar lebih jelas aja. Ini duit ini dipakai buat ini, biar nggak kemana-mana duitnya. Itu sih ya. Dan jawabannya yang paling tinggi apa? Coba kita poinnya? lihat. 76 D. Mengurangi, emang harus mengurangi kalau misalkan. Ya, kalau kalian udah tahu harga-harga bahan pokok itu tidak menentu, ya kalian kalau udah tahu, benar jawabannya A. Kita buat rancangannya dulu. Sebenarnya enggak, kalau rancangan kan itu di awal kan, maksudnya biasanya kalau kita dapat gaji ini kita rancangan nih duitnya mau buat apa, tapi kan kita nggak tahu nih ya kan, ini soalnya tiba-tiba semua harga naik misalnya apa kayak gitu lah ya kan. Jadi kalau misalkan
kejadiannya tiba-tiba, itu emang harus dikurangin segala macamnya. Maksudnya kayak buat hal-hal yang tidak penting gitu, kayak jalan-jalan lah, ya kan, kayak nongkrong-nongkrong, itu emang harus dikurangin. Itu dia Smartizen. Itu dia Smartizen. Sudah 4 soal nih kita jawab buat kalian. Iya, ini seperti biasa ada yang mau nyanyi dulu nih. Iya, ada Naif dengan Towel. 06 Dion Tirta Smart Energik. Yes, Smartizen, udah jam 12 lewat ini ya. Kita udah menemani kalian kurang lebih selama 2 jam membahas soal-soal CPNS ya. Bener banget. Kita juga ingin mengucapkan selamat dan sukses untuk kalian semua yang akan mengikuti tes CPNS nantinya. Yes, bener banget, semoga dilancarin semuanya ya. Ya, diberikan hasil yang terbaik ya. Betul, Jangan lupa betul. berdoa dan berikhtiar. Doa dan usaha Bener, adalah bener. sebuah hal yang penting. Nah, Gak bisa berdoa doang. Sebelum mulai itu minta restu dari orang tua dulu ya. Betul. Iya dong. Dan jangan lupa belajar ya. Jangan lupa belajar. Terima kasih ya Smartizen udah dengerin kita dari jam 10 tadi. Ya. Ya, mohon maaf kalau misalnya banyak salah-salah kata nih. Banyak salah-salah jawab. Iya, bener. Ya, namanya juga Seperti biasa ya. Ini bukan sebuah perpisahan yang perlu kalian tangisi karena kita akan kembali di hari Selasa. Iya, di hari Selasa jam 1 sampai dengan jam 3 sore, oke? Bener banget. Oke. Smartizen kalau begitu Gifar pamit. Bara pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.